Hasian umbahin sanu Tuhan Molotun adong nasalah ubahin dengan pasikot hasian Molohuri mani pambenami latuhan Natu maria ati-ati si pagabosi suada namai di bahen maya saka Sekali saya diajak pada lubang ini. Baru bukan guru fisikanya sama satu. Nanti kalau ini sudah kan sebenarnya salah yang di atas yang salah gitu. Kalau yang ilmu ya sehubungan dengan saya ilmu Ibu, sini jelaskan hasil karyanya. Oh ini, iya. Baik, bagaimana nih? Saya jelaskan Pak. Bonus. Kesempatannya saya jelaskan sesuai dengan apa yang jadi tangan dulu. Ayo perhatikan dulu. Pak, mau dibantu Bu. Ibu yang pegang. Iya. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Kami dari kelompok SMA Negeri 1 Korea ya. Mapelnya kita ambil kelas pakat fisika kelas 10 semester 1. Materi pokoknya atau konsepnya hakikat fisika dan prosedur ilmiah, alokasi waktunya ini mengajar pelajaran 45 menit. Nah, jadi tadi ini panitia ada kesalahan di KI ya. Ini terlanjur kami tulis apa jadi diabaikan. Masuk kompetensi dasar, kompetensi dasar pengetahuan 3.1 menjelaskan hakikat ilmu fisika dan peranannya dalam kehidupan, metode ilmiah dan keselamatan kerja di laboratorium. Ini untuk KD pengetahuan 3.1. KD keterampilan dari KD ini ada membuat prosedur kerja ilmiah dan keselamatan kerja. Misalnya dalam pengukuran hasil karyanya, misalnya siswa praktikum itu akan dilihat, akan diamati keterampilan yang bisa diambil dari keterampilan. Nah, lanjut kita ke tujuan. Tadi sudah dikatakan bahwa ideal satu tujuan supaya ada mutlak. Walaupun ini yang terakhirnya tidak mutlak ada, tapi saya semua adakan di sini. Tujuan pembelajaran pertama setelah menyimak itu tentang fenomena alam, jadi guru menampilkan video tentang fenomena alam. Ini sudah masuk kondisi, ya, dari 4 komponen tadi. Peserta didik yang sudah silahkan ditempel dan duduk kembali ke kelompoknya, ya. Tadi ya.
yang sedang berlangsung silakan. Mengidentifikasi tentang fenomena fisika yang ada dalam video tadi dalam kehidupan sehari-hari, dan ini masuk satu komponen mengidentifikasi tentang fenomena fisika itu tadi BHP dengan tepat. Jadi itu sudah ada 4 komponen di dalam satu tujuan. Oke, ada pertanyaan? Dengan tepat. Oh, jadi kalimat fikri dengan tepat Artinya itu tadi kan sudah mutlak harus ada, ya, kehidupan sehari-hari. dalam kehidupan sehari-hari. Maksudnya setelah siswa mengamati video tentang fenomena alam, siswa sudah bisa mengidentifikasi, oh fenomena alam fisika ini yang terkait dengan kehidupan sehari-hari dengan tepat. Kan bisa saja siswa tidak tepat dalam mengidentifikasi. Karena ada Oke? video, karena ada Ya, video. ada video. Kebetulan untuk keterampilannya kami karena tadi kalaupun satu sudah bisa dijelaskan. Yang jelas kalau kita ngambil tujuan ya harus di sini keterampilan, bukan lagi pengetahuannya yang dilihat. Dan kata operasionalnya harus keterampilan. Oke Ibu. Selain itu degree-nya, saya pikir itu tadi degree adalah nilai secara langsung, maksudnya ada penilaian yang bisa ditarik di dalamnya. Itu tadi dengan tepat, Iya. dengan benar, degree benar saja. Oh, Dengan tepat, dengan benar, Iya. secara Caranya, misalnya situasinya. kalimat Iya. hanya seperti ini dalam kehidupan ini tidak ada dengan tepatnya, berarti ini tidak ada tidak ada degree-nya. degree-nya. Ya. Ini tidak ada degree-nya. Artinya begini, maaf Ibu, saya hanya menambahkan. Kita yang tahu nanti mana yang tepat, mana yang tidak, karena kita punya materi. Oh kalau ini tadi, kalau siswa menuliskan ini masih kurang tepat. Tapi kalau seperti ini sudah tepat, seperti apa mau? Bisa ambil pelajarannya itu. Iya, benar. Ambillah Makasih, Bu. pelajaran. Iya, silakan. Dapat ilmunya. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Ambil ini. Mana tadi? Oh ya. Silakan ditempel Ibu, Bapak. Ini adik-adik yang cantik dan muda di depan, silakan ditempel. Ya, sudah. Dipoto dulu ya, baru ditempel. Biar nanti tahu benar nggak sih tujuan pembelajaran saya itu gitu. Ya, silakan ditempel. Foto Pak, nanti Bapak nggak tahu benar apa salahnya. Foto dulu ya adik-adik. Kemudian ditempel. Sudah? Silakan ditempelkan. Sudah selesai, silakan ditempelkan ya. Di mana saja yang penting bisa ditempel. Bisa? Baik. Halo. Hai. Nah, Bapak Ibu, tujuan pembelajaran, gitu ya. Udah sering kita lakukan ini ya. Tujuan pembelajarannya diambil dari mana? Apa rujukannya? KD, kompetensi dasar. Jadi dari kompetensi dasar kita membuat tujuan pembelajaran. Baik. Ini RPP sederhana materi kita. Coba sama-sama kita buka. Tujuan pembelajaran kita hari ini, pagi ini adalah Bapak Ibu mampu memahami konsep kebijakan. Buang ke laut. Buang ke laut. Ayo ibu-ibu jangan mau kalah. Bapak hilangkan galaumu. Bus. Buang ke laut. Bus. Buang ke laut. Baik, mudah-mudahan hilang. Siswa. Setelah kita siapkan siswa, kemudian siswa diinstruksikan untuk berdoa dulu sebelum pembelajaran agar kiranya bahwa
apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita melakukan apersepsi. Ya. Di sini apersepsinya kita mengingatkan kembali materi-materi yang telah kita pelajari sebelumnya. Kemudian kita memotivasi siswa. Siswa itu kita motivasi agar kiranya bahwa dia lebih semangat lagi dalam melakukan pembelajaran pada saat proses kegiatan berlangsung. Kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran. Selanjutnya menyampaikan materi secara umum dulu, ya, secara umum. Itu di kegiatan pendahuluan. Selanjutnya kita masuk di kegiatan inti. Di kegiatan inti ini kita guru dituntut untuk memberikan stimulus, istilahnya perangsang kepada siswa agar kiranya dapat memberi semacam gambaran umum tentang materi tersebut, tentang pengetahuan dasarnya akan materi yang kita akan ajarkan, dan memotivasi siswa untuk melakukan atau mengajukan pertanyaan. Ini untuk di awalnya. Setelah itu kita menginstruksikan siswa untuk membaca, karena dalam kurikulum 2013 itu literasi sangat penting, ya, kurang lebih 15 menit. Setelah melakukan literasi, kita masuk ke asosiasi. Asosiasi ini pengelompokan. Misalnya indikator saya itu ada 4, maka saya bagi 4 kelompok berdasarkan indikator tersebut, ya. Jadi misalnya kelompok 1 indikator 1, kelompok 2 indikator 2, dan seterusnya. Kemudian dalam kelompok tersebut itu para anggotanya masing-masing disuruh mencari materi. Ya, setelah mereka mendapatkan materi, misalnya dalam satu kelompok 5 orang, jadi 5 orang itu dituntut untuk mencari materi masing-masing. Setelah mereka mendapatkan materi, maka dikumpul dalam satu kelompok, ya. Materinya itu dikumpul di kelompok, kemudian melakukan verifikasi data. Data-data yang didapat itu diverifikasi, kira-kira data yang mana yang paling cocok untuk disimpulkan selanjutnya, kemudian dipresentasikan di depan. Kemudian setelah hasil verifikasi itu didapatkan, ya, dikumpul. Jadi materinya itu, materi-materi yang didapat setelah diverifikasi itu dikumpul, dijadikan satu. Nah, dan yang satu itu yang akan dijadikan bahan presentase oleh kelompoknya. Mempresentasikan hasil diskusi. Maklum ya kalau tulisannya agak kurang bagus, ya, karena menulisnya bukan di atas meja tapi di karpet. Kemudian langkah selanjutnya di kegiatan inti itu penyajian, ya. Jadi setelah kita presentase, ya, setelah presentase, kemudian kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 melakukan presentase. Jadi kelompok masing-masing kelompok itu menarik kesimpulan dari kelompok lain. Artinya bahwa semua materi itu dirangkum menjadi satu berdasarkan indikator yang yang kita ajarkan, ya, dirangkum menjadi satu. Kemudian yang satu itu kumpulan dari kesimpulan beberapa indikator itu disimpulkan, kemudian itu yang dikumpul kepada guru, ya, masing-masing kelompok dikumpulkan kepada guru supaya kita bisa lihat ternyata pemahamannya siswa ini cuma sampai ke sini, sampai sini, supaya apa yang bisa kita lakukan lagi itu bisa kita ukur. Selanjutnya masuk di kegiatan penutup. Di kegiatan penutup ini siswa masing-masing siswa itu diberikan kesimpulan, disuruh membuat kesimpulan berdasarkan apa yang mereka tangkap dalam proses pembelajaran. Setelah itu mereka sampaikan, mungkin kita ambil beberapa orang untuk menyampaikan kesimpulannya berdasarkan pemahamannya sendiri. Setelah itu guru memberikan penguatan konsep, ya. Setelah didengarkan apa kesimpulan dari beberapa siswa tersebut, kemudian guru memberikan
penguatan konsep kepada siswa dan siswa itu mencatatnya di buku catatan supaya tidak dilupa. Gitu. Refleksi. Ya, jadi setelah penguatan konsep itu refleksi, ya, refleksi pembelajaran, tanya jawab sejauh mana pemahaman siswa tersebut terhadap materi yang diajarkan. Selanjutnya guru menyampaikan materi selanjutnya, ya, kalau di situ ada dalam kurungnya tentang materi apa saja yang akan dibahas selanjutnya, dan yang terakhir itu doa penutup setelah melakukan pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya mau Ibu Bapak ini nilainya 100. Dan saya kasih nilai 100. Nanti silahkan baca. Dijelaskan tinggi. Oh, mau dijelaskan. Ya. Nah, jadi di sini kami dari menjelaskan ini materi pokoknya geometri ruang. Ini ada kompetensi dasarnya, mendeskripsikan jarak dalam ruang. Ada jarak antar titik, titik ke titik, titik ke garis, kemudian titik ke bidang. Kemudian kompetensi dasarnya untuk keterampilannya menentukan jarak dalam ruang. Ini kami merumuskan tujuan melalui kegiatan mengamati gambar atap melalui kegiatan mengamati gambar atap ruang, siswa dapat mendeskripsikan jarak antar titik dengan tepat. Di sini untuk komponen A-nya siswanya, kemudian komponen B-nya lihat terusnya mendeskripsikan jarak antar titik gambaran, kemudian C-nya kondisinya mengamati gambar atap, kemudian background-nya dengan tepat. Atap rumahnya tahu Kak? Langsung ini atap rumahnya. Menyajikan itu harus masuk dalam ranah taksonomi. Nah, di sini sudah ada menjelaskan, yang menjelaskan itu masuk ke kedua. Kemudian